Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu ilmuwan muslim di bidang ilmu filsafat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu tokoh-tokoh ilmuwan muslim dalam bidang ilmu kedokteran. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan biografi para ilmuwan kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perkembangan ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karya para ilmuwan kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke poin yang pertama bagian kedua, yaitu perkembangan ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu yang menangani keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia dengan menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai dengan cara penjagaan atau pemulihan kesehatan. Ilmu kedokteran Islam lahir sebagai penyempurna ilmu kedokteran Yunani yang lebih dulu dikembangkan oleh Hippocrates dan tradisi Galen. Ilmu kedokteran Islam dapat berkembang melalui perguruan di Jundisapur, sekarang ini wilayah Iran. Saat itu Khalifah Al-Mansur meminta para dokter dari Jundisapur untuk mengobatinya dari penyakit dispepsia atau peradangan selaput lendir di lambung. Kemudian seorang dokter dari Jundisapur bernama Jirjis Bukhtisuri berhasil menyembuhkan penyakit Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dari keberhasilan itu membuat dipindahkannya pusat kedokteran di Jundisapur ke Baghdad atas perintah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dengan adanya pusat kedokteran di Baghdad, maka memunculkan banyak tokoh kedokteran muslim seperti Ali bin Rabban At-Tabari, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan masih banyak yang lain. Langsung saja kita ke profil ilmuwan kedokteran yang pertama, yaitu Ali bin Rabban At-Tabari. Ali bin Rabban At-Tabari adalah seorang dokter Persia dan sarjana yang menulis ensiklopedia kedokteran pertama. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Saul Rabban At-Tabari. Ia lahir pada tahun 838 Masehi di kota Merv, Tabaristan. Ayahnya Ibnu Bishr bin Saul adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang ulung. Dari ayahnya ini, Ali pertama kali belajar ilmu kesehatan dan kaligrafi. Ali bukan hanya seorang dokter ahli, dia pun menguasai berbagai macam ilmu lain. Dia ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Dia juga mahir berbahasa Arab, Syria, dan Yunani. Selain itu, Ali juga merupakan guru dari ahli pengobatan terkenal yang bernama Zakaria Ar-Razi, yang akan kita bahas nanti di akhir. Dokter jenius dari abad ke-9 Masehi ini cukup banyak menyumbangkan jasanya dalam bidang kesehatan. Salah satu karyanya berjudul Firdaus Al-Hikmah, yang merupakan ensiklopedi kesehatan pertama yang berisi tentang cabang-cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis dalam 7 jilid. Nah, tugas kalian kali ini, cari dan kemudian tulislah ke-7 bagian dari buku Firdaus Al-Hikmah ini. Dan jangan lupa foto dan kirim hasilnya melalui Google Classroom. Dikumpulkan hari ini juga ya. Ilmuwan kedokteran selanjutnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah orang yang menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Beliau juga dikenal sebagai perintis tentang penyakit syaraf. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah.
lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, daerah Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan. Di barat, ia dikenal dengan Avicenna. Di bidang kedokteran, ia diberi gelar Pangeran para Dokter. Bahkan bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Ibnu Sina telah berhasil meninggalkan tidak kurang dari 200 karya tulis. Kebanyakan tulisannya menggunakan bahasa Arab, sedangkan sebagian lain menggunakan bahasa Persia. Wow! Buku-bukunya dalam bidang kedokteran yang terkenal antara lain Ashifa atau penyembuhan dan Al-Qanun fit Tibb, yaitu peraturan-peraturan dalam kedokteran. Karyanya ini menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Bahkan buku ini dijadikan sebagai buku pegangan wajib bagi para dokter di dunia. Wow, keren ya! Ilmuwan selanjutnya yaitu Ar-Razi. Ar-Razi adalah seorang dokter dan filsuf besar di Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat, dikenal sebagai Raziz. Beliau dilahirkan di Rey atau Tehran pada tahun 865 Masehi. Nama Ar-Razi berasal dari nama kota kelahirannya, yaitu kota Rey. Terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Tehran, Iran. Kesungguhan Ar-Razi dalam belajar, meneliti, dan menulis sangat luar biasa. Ia pernah menulis dalam setahun lebih dari 20.000 lembar kertas. Karya Ar-Razi mencapai 232 buku atau risalah, yang kebanyakan dalam bidang kedokteran. Nah, dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Ar-Razi juga belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sa'd at-Tabari, seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Sekembalinya ke Tehran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rey. Ar-Razi menulis kitab At-Tibb Al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Khalifah Al-Mansur Ibnu Ishaq. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad, Ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Buku karya Ar-Razi yang berjudul Al-Judari wal Hasbah atau Cacar dan Campak adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda, yaitu penyakit cacar air atau variola dan cacar merah atau rougela. Beliau pula ilmuwan pertama yang menulis buku tentang kedokteran anak dengan diagnosis metode injeksi uretal atau saluran kencing dan sperma. Ia menulis ensiklopedia kedokteran terdiri atas 10 jilid. Nah, jilid ke-9 ia tulis bersama Ibnu Sina. Selain itu, karya Ar-Razi yang terbesar adalah Al-Hawi, yaitu sebuah ensiklopedi kedokteran yang berjumlah 20 jilid. Buku ini berisi ilmu kedokteran Yunani, Arab, dan Suriah yang ditulis dari hasil penelitian Ar-Razi sendiri. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1279 Masehi. Nah, sejak itu buku tersebut dipakai sebagai rujukan di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17 Masehi. Nah, itu tadi pemaparan tentang ketiga tokoh ilmuwan kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita yang menjadi bagian dari umat muslim semestinya bangga. Dunia muslim sejak zaman dahulu telah memiliki ilmuwan dan ulama jenius yang telah banyak memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khasanah keagamaan sejak zaman dulu sampai sekarang. Ustazah harap kalian semua dapat mengambil pelajaran dari kisah perjalanan ilmuwan-ilmuwan muslim baik di bidang filsafat maupun kedokteran maupun yang lain, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa kesungguhan, keuletan, kegigihan dalam belajar akan menjadikan kita orang berilmu dan bermanfaat.
Sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan sholat 5 waktu. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.